Baik, selamat siang semuanya. Ya, kita kembali lagi bersama kami SOC pada pertemuan keempat ini. Ya, pertemuan ini dilangsungkan pada tanggal 29 Juni eh, pada pukul 13.04. Jadi ini adalah hari yang sama untuk rekaman keempat ini dengan rekaman ketiga. Em, Jadi kalau sebelumnya tadi karena rekaman ketiga kita pikir oh ini tampaknya bisa kepanjangan nih. Akhirnya kita coba ringkas. Kita bukan ringkas, kita pecah jadi dua sesi kan. Nah, jadi yang sesi pertama tadi itu kita pagi tadi kita ada ngomongin soal apa nih namanya konteks kehidupan Konfusius, dia punya sejarah bagaimana, Sesu Wuching itu apa. Nah, pada berikutnya kita ada ngomongin tentang eh, substansi dari Luni itu sendiri. Nah, jadi sekarang pada pertemuan kali ini kita mau bahas tentang bab 1 ayat 1 kitab Luni. Sebagaimana yang sudah dianjurkan sebelumnya, kita kalau belajar Luni, sebaiknya kita maknai dulu. Ya, kita cari dulu makna-makna dasarnya. Jadi coba kita baca lagi bab 1 ayat 1 ini. Bab 1 ayat 1 merupakan salah satu bab yang menjadi jantung seluruh pemahaman kita untuk kitab Luni. Jadi pada akhirnya bab 1 ini menjadi landasan utama mengapa Anda belajar, bagaimana cara Anda belajar, dan juga fondasi apa yang pada akhirnya Anda harus miliki saat Anda melakukan pembinaan diri atau pembelajaran. Jadi kalau kita baca bab 1 ini, kita baca bersama-sama bahasa Indonesia. Guru bersabda, belajar dan senantiasa dilatih. Tidakkah itu menyenangkan? Teman atau teman-teman datang dari tempat jauh, tidaklah itu menggembirakan. Sekalipun orang tidak mengetahui kemampuannya, maka ia tidak akan menyimpan rasa kesal. Bukankah ini adalah sikap seorang cinta atau seorang susilawan? Teman-teman, kalau teman-teman perhatikan, ini nama babnya adalah bab Syairpian. Dia terdiri dari dua kata pertama dari tiap ayat 1 pembukaan bab yang ada di tiap awal-awal bab. Contoh kalau nanti teman-teman masuk ke dalam bab 4, teman-teman akan lihat kata liran. Liran yang di ayat 1 itu menjadi dua kata pertama dimasuki ke judulnya. Ya, tetapi tidak serta-merta demikian simpelnya. Bab 1 ayat bab 1 ayat 1 Luni ini pada dasarnya adalah salah satu bab yang mengajak teman-teman merenungi. Sebenarnya kita belajar dulu nih tujuan dasarnya apa. Metode pembinaan dalam Konfusianisme apa. Kalau zaman sekarang kita belajar untuk diketahui orang. Kita belajar untuk mengabdikan diri ke dalam tempat kerja. Anda belajar, Anda masuk ke dalam perguruan tinggi, Anda dapat IP tinggi-tinggi, Anda taruh di CV. Justru tujuannya adalah untuk diketahui orang, untuk diperlihatkan kepada orang. Ya. Anda belajar, Anda punya ranking, Anda punya apa, Anda taruh semuanya di CV Anda. Tujuannya adalah untuk diketahui oleh orang, sehingga pemberi kerja itu dapat memberikan Anda pekerjaan, memberikan Anda penempatan posisi yang tepat untuk Anda isi. Tetapi bagaimana dengan orang zaman dahulu belajar? Tujuannya tidak serta-merta untuk diketahui, tetapi juga adalah untuk pembinaan diri. Makanya seperti yang kita bahas di dalam pertemuan kedua, pembinaan diri dalam Konfusianisme itu bukan serta-merta untuk kita tampakin ke orang. Bukan serta-merta pembelajaran yang bersifat kognisi doang, hanya untuk pengetahuan doang, hanya untuk keilmuan doang. Tetapi juga adalah bagian dari pembinaan diri dan moral kebajikan. Sehingga hari ini kita ngomongin belajar, balik lagi prinsipnya adalah apa? Transformasi diri atau perubahan diri. Sehingga saat teman-teman baca bab 1 ayat 1 ini, jangan kaget waktu terakhirnya. Sekalipun orang tidak mengetahui kemampuannya, maka ia tidak menyimpan rasa kesal. Seorang cinta tidak menyimpan rasa kesal. Nah, jadi apa yang dimaksud dalam bab pembelajaran ini? Kita kaji katanya satu-satu. Jadi di sini kita ada berhadapan dengan kata ce. Ce di sini kalau teman-teman lihat, ce di sini dia adalah sebagai penanda bulan. Ya, dalam kitab Sowen Cece, yaitu kitab kamus kuno yang ada di Cina sana. Dia adalah kitab yang muncul di era Prahan, ya, era-era dinasti Han ke bawah. Ini satu kitab yang ngomong sorry, masa bukan Prahan, yaitu dari era dinasti Han ke bawah. Ini termasuk literatur yang sangat klasik. Jadi kalau teman-teman pelajari kitab ini, ya, kitab ini berisikan kamus-kamus penting
bagaimana zaman dahulu orang-orang mengartikan setiap aksara Mandarin yang ada di dalam teks-teks kuno. Jadi ini salah satu kitab yang paling berguna untuk teman-teman melakukan research mengenai kata-kata dalam teks-teks klasik. Nah, jadi coba kita lihat teman-teman. Di sini ada kata ce. Ce di sini dia sorry maaf, cukup gelap. Jadi kata di sini ce adalah suatu aksara penanda bulan ke-11. Saat Qi yang aktif bergerak, segala benda berkembang biak. Manusia menjadikannya panggilan kehormatan, ya, bersifat piktografik. Ya, kalau teman-teman baca ini, awalnya tulisan ce ini dipakai sebagai penanda musim ke-11, di mana Qi yang sedang aktif bergerak, dia mengembangkan berbagai hal. Saat panggilan ini diatributkan kepada seorang manusia, dia digunakan sebagai panggilan seseorang terhormat. Contoh seperti ini. Zeye di sini masih ada Kongzi, yaitu guru Kong, Nabi Konfusius. Kenapa diberikan kata Zi? Karena berkaitan dengan yang namanya perkembangan moral. Orang yang mendapatkan panggilan kehormatan ini biasa adalah orang-orang terhormat karena mereka mengajar untuk perkembangan moral tiap orang. Sehingga dikasih kata Zi. Ya, ini adalah kata yang pertama dulu, Zi, yang harus kita lihat satu persatu. Terus kemudian ada kata ye, ye ya seperti standar ini adalah sebagai penanda dari huruf radikal ko, kata ko yaitu mulut dengan bunyi yaitu yi, is. Ya masa artinya dengan bunyi yang menyerupai bentuk nafas ci yang keluar dari mulut. Ya ini artinya masa ye, masa itu ya adalah ini adalah kata-kata langsung dari sang guru, kata-kata langsung yang keluar dari mulut sang guru itu sendiri. Ya, berikutnya ada kata she. She di sini dalam kitab Song Cece. She menyadarkan atau membuka mata batin. Ya, masa membuka pengetahuan nurani. Komponen dari kata xiao, jiao, dan juga gabungan dari kata mi atau penutup. Ya, ya atau yang namanya kebodohan batin. Bunyi dari kata ciu. Xia adalah bentuk singkat segel dari kata xiao. Maksudnya apa? Kamu menggunakan pengajaran untuk membuka tudung penutup batin kamu masa untuk tersadarkan dan kata cu ini kalau kita lihat tulisan segel dia bentuknya seperti tangan. Artinya kamu menggunakan pengajaran, menggunakan tangan-tangan pengajaran, kamu tarik keluar seorang anak yang ada di dalam kebodohan ini, kamu tarik keluar agar dia tersadarkan, agar dia tercerahkan. Ini adalah kata she. Berikutnya ada kata si, ya. Jadi kita lihat ada kata si. Ini kan ze ye, she, terus ini kata si, she er se si. Nah, kata si di sini itu berarti burung yang berulang kali terbang. Ya, maksud adalah merepresentasikan suatu pengulangan berulang-ulang. Atau kamu belajar sambil pada waktu yang tepat kamu ulangin. Share, di sini masa dia menandakan dia macam menyambungkan jadi share. Se di sini penanda waktu, si di sini adalah pengulangan. Artinya belajar sambil kamu ulangi di waktu yang tepat. Itu maksudnya, ya. Berikutnya ada kata so atau ye. Ya, di sini masa ye ini artinya apa? Bahagia atau menyenangkan. Bukankah itu sesuatu yang menyenangkan? Nah, ini berasal dari kata so. So, nada satu saya kurang bisa baca nadanya. Menjelaskan melepaskan beban hati. Dia masa tuh kata ini artinya menjelaskan atau melepaskan beban hati. Komponennya dari kata yen atau kata plus ditambah dengan kata tui, artinya bercakap-cakap. Ya, artinya masa saat seorang teman datang, ini kan masa ini masa dia apa? Sorry, masa tuh saat kalian ya belajar dan juga apa nih mengulang berkali-kali, bukankah itu menjadi suatu yang membahagiakan? Maksudnya artinya apa? Saat seseorang belajar, dia terus mengalami transformasi batin. Pelan-pelan dia memiliki satu yang namanya pencapaian tingkat kesadaran yang lebih tinggi. Pelan-pelan dia bisa melepaskan beban hatinya. Dia bisa melepaskan beban hatinya. Nah, ini poinnya. Makanya bisa mencapai satu yang namanya tahapan menyenangkan. Hatinya tuh lebih lega. Ya, ini yang diharapkan dalam pembelajaran Konfusianisme. Sampai pada akhirnya Anda mencapai tahapan seperti Nabi Yen Hui. Karena tekadnya yang bagus dalam pembelajaran,
dalam kehidupan sulit pun tidak mengalami tidak mengeluh, tidak juga menyalahkan Tuhan, tidak juga menyalahkan manusia. Semuanya dia telan, dia melakukan pembinaannya setulus mungkin dan akhirnya mencapai salah satu orang suci dalam Konfusianisme. Berikutnya ada kata peng. Peng di sini ini yo peng ya. Peng di sini artinya adalah seorang teman. Kalau kita lihat ya, masa itu adalah seorang teman. Tapi dia dari bentuk kuno yaitu feng huang ya. Ketika feng huang yaitu sejenis burung ya, burung terbang, feng beribu-ribu burung akan mengikuti dalam kawanan. Karenanya aksara ini dipakai sebagai kata hengtang. Hengtang ini adalah kelompok atau sahabat. Ya, artinya mereka memiliki satu cita-cita yang sama. Mereka terbang bersama menuju tujuan yang sama. Jadi seorang teman itu dia memiliki satu tujuan yang sama. Ya, nanti kita membahas kata-kata ini. Terus yang berikutnya ada kata ye. Ye ini artinya artinya berbahagia atau le. Ya, ye sama le. Ye di sini bisa artinya musik, bisa artinya juga bahagia. Jadi tulisannya mirip. Ya, kitab Shouwen Qiezi menjelaskan ye atau le. Nama umum untuk 5 nada dan 8 suara. Menyerupai gendang. Bagianmu adalah dudukan atau penyangga. Jadi kenapa kata bahagia dan musik itu sering disatukan? Ini mungkin ada berkaitan sama kitab Mengzi. Mengzi ada menghubungkan apa hubungan antara kebahagiaan dan juga musik. Musik saat diputar, orang memiliki kebahagiaan di dalam musik ini. Dia tubuhnya bisa bergerak secara otomatis, bisa bergerak secara otomatis, kakinya bisa bergerak. Masa merepresentasikan suatu respon yang sangat natural ya sangat natural. Sehingga seseorang mencapai tahapan kuai atau tahapan seperti kebahagiaan dari Yan Hui. Ya, Yan Hui punya kebahagiaan disimbolkan dengan kata le. Dia belajar itu sudah bersifat spontan dan natural. Artinya saat dia mempelajari suatu pembinaan, dia mempelajari suatu ajaran para suci. Praktek yang dia lakukan itu seperti dia dengar musik. Dengar musik, tangan dan kakinya bisa bergerak secara otomatis tanpa yang namanya penyaringan konseptual. Dia bergerak secara ceran. Nah, ini adalah tahapan yang sangat alamiah. Ini adalah tahapan yang mau dicapai oleh para pembelajar zaman dahulu. Mereka mempraktekkan itu sampai di tahapan buwei, ya tanpa pamrih. Ini yang mau dicapai. Terus kemudian ada kata ren. Ya, sowen di sini kok ada kata ren? Oh ya, ada kata ren. Benar, benar, benar. Maaf, maaf. Nah, kemudian ada kata ren, wujud yang paling mulia di antara segala watak di langit dan bumi. Maksudnya apa? Manusia itu ya adalah yang paling mulia di antara langit dan bumi. Ini adalah bentuk cowen yang menyerupai bentuk lengan dan tungkai. Dalam kamus Seming, kata ren manusia adalah kata ren, artinya kasih. Kasih itulah yang menghidupkan segala benda. Nah, jadi kalau kita lihat ya kata kamus Seming ini, dia menyamakan ren dengan ren. Ren di sini adalah manusia, ren di sini adalah cinta kasih. Maksudnya apa? Tabiat, kodrat dari manusia itu sendiri, dia harus memiliki yang namanya cinta kasih. Kenapa? Karena kalau teman-teman lihat kata ren yang kedua, yaitu cinta kasih ini sendiri, dia memiliki dua komposisi kata, yaitu ren, manusia itu sendiri dengan Artinya apa? Cinta kasih hanya bisa dipraktekkan kalau ada lebih dari 2%. Ya, cinta kasih itu bukan kamu praktekkan mengasihi diri kamu sendiri, habis itu kamu sebut itu kasih yang sempurna. Tetapi harus kamu bawa terhadap sesama kamu. Makanya di dalam ayat ini ada dikatakan kan, seorang cinta dia mau menegakkan dirinya tegak, dia pasti tegakkan orang lain. Nah, ini ada kata ren. Berikutnya ada kata in. Ya, in di sini ada di sini kata in. Nah, ini. Ren pu ce pu in. Ini maksud apa? Orang lain tidak tahu, tetapi dia tidak menyimpan rasa kesal. Dalam kamus Sowen Chiezi, kata in artinya kesal atau dendam. Radikalnya dari kata sin. Sinnya dari mana? Ini kata depan. Ya, sin. Bunyi dari wen. Kitab Arya, Seyan, in. Masa di bagian Seyan, itu mengartikan in, menyimpan ketidakpuasan atau perasaan terluka. Berbeda dengan kata nu, yang artinya kemarahan yang meledak-ledak. Kata in adalah kekesalan yang terpendam di dalam sakit hati karena tidak diakui atau dipahami. Inilah ujian terhalus bagi calon cince. Bukan menahan amarah yang meletup
melainkan tidak membiarkan kekecewaan diam-diam menggerukan hatinya. Jadi orang banyak belajar Luni, dipikir kata in, kesal ini maksudnya mereka marah, mereka ngamuk, enggak. Mereka tidak perlu sampai kata mengamuk, ya mereka tidak perlu sampai emosi, nampak kesel, tetapi punya rasa hati yang tidak puas aja, itu sudah termasuk kategorinya in. Jadi teman-teman bisa kebayang tidak? Seseorang tidak mengetahui kemampuannya, maka ia pun tidak menyimpan rasa kesal. Rasa iritasi sedikit pun di hatinya sudah gak ada. Nah, inilah salah satu pembelajaran dalam Konfusianisme yang mau kita capai. Ya, kita membina diri pada akhirnya untuk membawa manfaat untuk orang banyak, untuk diri sendiri agar bertransformasi juga. Tetapi saat orang lain pun tidak akui kamu, tidak memandang kamu, tidak lihat kamu, pertanyaannya apakah kamu ada rasa iritasi di hati kamu? Ada rasa tidak puas di dalam hati kamu? Wah, ini semua tahapannya cukup tinggi dan tentu banyak sekali pembelajaran yang harus ditempuh untuk mencapai tahapan ini. Berikutnya adalah Jinzi. Dalam kitab Sowen Jie dikatakan Jin, artinya yang dimuliakan, komponen dari kata in, memegang tongkat pemerintahan. Karena ia mengeluarkan titah, maka ada komponen ko. Di sini artinya masa mulut, artinya mulut ini mengeluarkan suatu titah yang bersifat mulia. Jadi kata Chin ini dia menyimpan yang nama apa? Awalnya kata Chin itu tuh dipakai untuk mengatribusikan orang-orang di pemerintahan, orang-orang bangsawan. Sampai akhirnya kata Chin tidak hanya diatribusikan untuk mereka yang memiliki gelar bangsawan, tetapi orang yang memiliki moralitas yang cukup baik. Sehingga pada akhirnya disebut Cince. Cince di sini pada akhirnya tidak lagi untuk merefer kepada pangeran, hanya kepada pangeran atau para bangsawan, tetapi juga di refer kepada orang-orang yang memiliki moral kebajikan yang baik. Nah, kita bisa lihat ya, terkadang seperti di dalam kitab Taoshi, kata Cince ini masih merefer beberapa konteks dalam kitab Taoshi itu masih merefer kepada penguasa, kepada para ruler. Ya, artinya bukan hanya dinobatkan kepada seorang yang bermoral doang, tetapi disyaratkan dia bermoral dan dia juga memiliki kedudukan. Jadi kata cince ini harus dilihat konteksnya apa, konteksnya bagaimana, penggunaannya bagaimana, itu yang harus diperhatikan. Nah, jadi teman-teman setelah kita memasuki, kita sudah ngebahas kata per kata yang mungkin cukup penting dan menjadi note ya di dalam kitab Lundi. Berikutnya kita akan masuk ke dalam pemaknanya bagaimana. Jadi di sini ada beberapa tulisan ya ada beberapa tulisan berkaitan dengan yang namanya apa nih berkaitan dengan yang namanya eh, teks-teks yang teks-teks era klasik yang kira-kira zamannya itu paling jauh, paling paling jauhnya lah, paling jauh dari Luni itu adalah di era dinasti Han. Mundur paling dekat adalah di era dinasti Zhou. Artinya selain kita belajar Luni, bagaimana kita pahami, kita belajar juga teks-teks sejaman Luni itu memaknai filsafat ini bagaimana. Ya, bagaimana hubungan-hubungan antara teks-teks Konfusianisme yang lain dengan Luni. Karena terkadang kita belajar Luni, kita nggak tahu bahwa kriteria yang ada di Luni terkadang dirincikan lebih dalam lagi di teks-teks yang lain. Nah, jadi kita nanti lihat yuk eh, apa yang dimaksud dan bagaimana teks ini dimaknai. Nah, jadi teman-teman lihat ini cukup teman-teman baca saja ulang. Ini sudah apa nih? Sudah di apa nih? Sudah dibahas sebelumnya. Kita masuk ke dalam teks berikutnya. Nah, jadi teman-teman ada teks Luni yang berkaitan dengan eh, kata she di sini di dalam Luni bab 1 ayat 7. Ya, banyak orang yang mengatakan bahwa belajar itu artinya kamu menjadi seorang terpelajar, kamu memiliki kriteria apa ya, gelar kesarjanaan atau gelar pendidikan yang cukup tinggi. Tetapi bagaimana sebenarnya kitab Luni menarasikan tentang pembelajaran itu bukan suatu pembelajaran yang bersifat akademik doang. Kamu buka buku, kamu ikut kuliah, kamu ikut sampai semester 7 paling cepat, you buat skripsi, habis skripsi tamat, kamu disebut seorang yang terpelajar. Kamu sudah belajar dengan baik. Kamu dianggap sudah belajar, terpelajar, dan juga sudah terdidik. Ya,
Tetapi kitab Luni memberikan satu kriteria yang cukup bagus, ya, sehingga ini membantah bahwa kata Xue belajar itu serta-merta seperti dipahami dengan orang modern zaman sekarang. Orang modern zaman sekarang, kita di kehidupan abad 21 ini, kita berpikir bahwa belajar itu artinya kita pergi ke sekolah, kita buka buku. Setelah kita buka buku, kita berpikir bahwa oke, ini namanya sudah belajar. Ternyata enggak. Coba kita baca bab 1 ayat 7 Luni, ya, untuk memahami apa arti kata belajar. Orang yang dapat menjunjung kebijaksanaan lebih dari keelokan, melayani orang tua, dapat mencurahkan tenaganya mengabdi kepada pemimpin, berani berkorban, bergaul dengan kawan-kawan dan sahabat, kata-katanya dapat dipercaya. Meskipun dikatakan ia belum belajar, aku akan mengatakan dia sudah belajar. Ini ada kata dari Cisya. Cisya mengatakan, kalau ada orang yang bisa mempraktekkan kebajikan yang demikian, orang bilang dia belum belajar, aku mengatakan dia sudah terpelajar, sudah belajar. Ini teman-teman bisa lihat kriteria belajar di sini. Orang yang dianggap sudah belajar, artinya dia memiliki transformasi moral. Dia memiliki kebajikan yang cukup bagus. Sehingga kata share, ya, belajar senantiasa diulang, diharapkan Anda bisa mencapai satu kriteria yang seperti ini. Satu kriteria yang seperti ini. Memiliki moral, memiliki kebajikan. Maka tak heran apabila dikatakan oleh Master Cheng Tzu, selama seseorang belum membaca kitab Luni, selama orang baca kitab Luni, tapi tabiatnya belum berubah, sama saja dia tidak membaca Luni. Selama orang belajar Luni, dia punya sifat masih sama seperti yang dulu, artinya sifat buruknya masih sama dengan yang dulu, dianggap orang ini tidak pernah belajar Luni. Sehingga kita bisa lihat kriteria belajar. Sehingga share pen di sini bukan mendorong teman-teman belajar terus diulang-ulang. Habis itu, oh kalau misal saya fakultas hukum, saya magister kenotariatan, saya harus ambil buku notaris. Saya baca, baca, baca gimana cara buat akta. No, no. Anda bisa aplikasikan Luni ini di dalam pekerjaan sehari-hari Anda kok. Contoh, kalau misal Anda seorang notaris, ya seorang yang bekerja di dalam kenotariatan, Anda bisa mulai tidak memalsukan dokumen, anda jujur kepada klien. Anda bisa mengingatkan klien, hey, ini kalau kamu buat seperti ini bisa bagaimana bagaimana. Ya, saya ceritakan dari profesi yang saya ketahui ya. Atau misalnya Anda bisa contoh Anda ya akuntan gitu misalnya, Anda tidak main-maini angka, Anda menjaga keintegritasan. Itulah yang disebut belajar di dalam Luni. Bukan kamu ambil buku, kamu hafali cara buat akta, kamu ambil buku keuangan, kamu hafali cara pengelolaan keuangan, habis itu kamu pintar kelola uang, kamu pintar buat akta notaris, kamu disebut terpelajar. No, itu bukan kriteria yang diberikan oleh Luni. Ya, berikutnya kalau teman-teman baca lagi kitab Lici, Sheci, dikatakan batu giok bila tidak diasah akan menjadi benda yang tidak akan menjadi benda yang berharga. Manusia bila tidak belajar maka tidak mengetahui tahu. Tahu di sini adalah panduan untuk hidup yang benar. Sehingga di dalam hal ini, kata Xue, dia mau mengindikasikan bahwa orang belajar Lundi, orang belajar ajaran Konfusianisme memiliki makna. Dia mengasah dirinya. Ya, ibarat kamu itu sudah kayak giok, diri kalian berharga kok. Tapi kalau tidak dihaluskan, tidak dipotong, tidak dihaluskan, tidak dibentuk, ya pada akhirnya kamu tidak akan menjadi sesuatu yang berharga. Terkadang belajar membina diri pasti ada kesulitannya. Dipotong, dipahat, dibentuk itu pasti sakit. Tapi melalui rasa sakit itu, melalui semua hardship, kesulitan-kesulitan itu, you menempuh satu jalan yang mulia dan membawa Anda mencapai yang namanya apa? Suatu kesempurnaan pribadi yang lebih baik. Sehingga belajar pada dasarnya adalah untuk mentransformasikan diri kita. Ya, ini paham kan? Mulai kebayang tidak kriteria belajar di sini? Kriteria belajar di sini adalah agar kamu bisa mintau, memahami tahu. Ya, bisa tahu, memahami tahu. Memahami jalan yang mulia ini. Memahami bagaimana hidup sebagai seorang manusia. Bagaimana memahami kehidupan atau jalan kebenaran sebagai seorang manusia di dunia ini. Ya, Mencius pernah mengatakan saat dunia berada di dalam kekacauan, hanya taulah yang dapat menyelamatkan dunia ini. Tahu di sini maksudnya apa? Jalan kebenaran. Hanya kebenaran yang bisa menyelamatkan. Jadi hari ini kita belajar. Tujuannya adalah memahami kebenaran. Bukan memahami pelajaran hukum, memahami pelajaran matematika, belajar fisika.
Ya, jadi jangan nanti ada yang nanya kan kayak dulu kan, kok ini babnya share pen, mana pelajaran matematikanya? Ya kagak ada dong, tidak ada seperti itu. Ya, berikutnya kita masuk ke dalam satu bab lagi. Ya, satu bagian ini adalah kitab kuno eh, dinasti Han ya yang bernama Soyuan, Garden of Eloquence. Kalau teman-teman mau bukunya boleh banget. Ini menurut saya jujur, ini salah satu literatur yang saya sangat rekomendasikan untuk kawan-kawan ya untuk dipelajari nih. Ini bukunya, dia cukup tebal. Ini bukunya. Oh ya ini. Kalau teman-teman mau PDF-nya, saya bisa kirimkan ya. Apabila teman-teman mau PDF-nya, saya bisa kirimkan. Ini bukunya bagus sekali karena dia banyak berisi cerita-cerita. Jadi bagi kita yang suka cerita-cerita sejarah zaman dahulu, nah teman-teman bisa cari itu. Karena di setiap ceritanya tuh pesan dia sudah dikategorikan per bab. Misal kayak contoh, eh, misal contoh ya, nih, saya kasih contohnya aja. Saya akan kasih contoh ya. Jadi kita sambil belajar, kita juga sambil kenalan dengan berbagai literatur ya. Biar kita tahu apa nih. Oh, saya mau belajar ini. Kalau saya harus buka apa? Ya, kita lihat coba. Nih, ntar. Ya, mana ini. Ah, ini dia. Nih, ini apa ini? Story of Chinese Philosophy. Oh, yang tadi pagi. Ah, ini. Nah, coba teman-teman lihat ini. Nah, dia sangat bagus. Ini salah satu literatur yang saya sangat rekomendasikan. Kalau teman-teman mau, boleh WA admin kami. Ya, misal The Way of a Ruler. Cintau. Di sini menceritakan bagaimana cara menjadi seorang pemimpin yang baik. Nah, jadi nanti di sini dia akan berikan, ya ini sudah masuk ke substansinya. Dia akan berikan tentang apa? Cerita-cerita bagaimana orang zaman dahulu membahas tentang jalan seorang pemimpin. Seorang kepemimpinan tuh bagaimana sih caranya? Ha, ini akan dibahas. Ya, nih. Kemudian ada membahas tentang apa lagi? Misal kayak craft of an officer, building the road. Yang paling saya suka tuh yang ini. Mana ya? Ada di bagian nih, upright and remonstrance. Ini cukup bagus sih. Menurut saya ini cukup bagus. Teman-teman boleh baca yang bagian ini. Ini tentang teguran. Ya, ini tentang teguran. Ini sangat bagus sekali. Saya baca ini mendapatkan banyak sekali masukan yang sangat bagus. Bagaimana suatu negara atau suatu organisasi itu bisa hancur hanya karena penguasanya nggak bisa terima teguran. Ya, jadi penguasanya selalu mau denger yang enak-enak dan diperparah dengan orang-orang sekitarnya tuh penjilat semua. Ya, itu yang paling berbahaya dalam suatu organisasi. Jadi itu benar-benar menceritakan bagaimana suatu kerajaan yang bahkan kuat, ya, yang kuat solid, isinya adalah penjilat dan juga pembohong. Itu bisa meruntuhkan apa yang sudah dibangun bertahun-tahun. Jadi berhati-hati dengan para murid manis karena terkadang Anda bisa jatuh. Nah, ini banyak pesannya di dalam kitab yang bernama Soyuan ini. Kalau teman-teman mau, boleh minta PDF-nya dengan admin kami. Nah, jadi apa yang dikatakan Soyuan tentang belajar? Belajar adalah sarana mengembalikan perasaan, menata watak, menyempurnakan bakat. Mendekati orang bijak dan belajar bertanya adalah sarana menumbuhkan kebajikan. Berdiskusi dan bersahabat adalah sarana untuk saling apa nih? Kok tulisannya nggak ada? Sebentar. Saya coba buka suplemennya dulu. Nah, untuk saling menyempurnakan, ya, sorry, kepotong, ya. By the way, kalau teman-teman mau bahan ini saya susun, ya, saya minta Cloud AI buatkan PPT-nya, kan terus terang saya nggak bisa ngedesain. Nah, ini, jadi saya buat seperti ini. Apabila teman-teman mau, boleh bergabung dengan grup kami akan kirimkan ini, ya. Oke, kita lanjut berikutnya. Berikutnya ada kata-kata dari Shinche. Shinche ini seorang bijak lah kalau kita bilang. Ya, cuman sayang sekali kadang argumentasinya agak bertentangan ya sama Nabi Mencius ya.
Tetapi beberapa sabdanya bagus kok, beberapa kata-katanya bagus, bisa juga jadi panduan. Meskipun sudut pandangnya berbeda, bagaimanapun Shinche juga tetap mendorong orang untuk membina diri dan berbuat baik. Jadi apa yang dikatakan oleh Shinche? Seorang pria luhur atau seorang Shinche berkata, pembelajaran tidak boleh berhenti. Zat pewarna biru berasal dari tanaman indigo, namun warnanya lebih biru daripada tanaman asalnya. Es berasal dari air, namun ia bisa lebih dingin dari air. Melalui proses pembelajaran, proses pengungkapan dan pelengkungan, kayu bisa lurus dan dapat dibentuk menjadi roda. Dan setelah kelengkungannya sesuai dengan jangka, bahkan ketika dijemur di bawah terik, ia tidak akan menjadi lurus kembali, karena proses itu telah mengubah sifatnya secara permanen. Demikian pula kayu yang didekatkan pada garis tinta, ia menjadi lurus. Logam dibawa ke batu asa, ia menjadi tajam. Seorang pria luhur atau seorang cinta belajar secara luas dan memeriksa dirinya 3 kali sehari, sehingga pengetahuan menjadi jernih dan perilakunya tanpa celah. Ini kita bisa lihat. Jadi arti tujuan belajar apa? Ungkapan Shinche yang ini benar-benar sudah melambangkan makna dari belajar. Ya, pembelajaran bisa membuat kamu lebih tajam, lebih berkembang dari keilmuan itu sendiri. Ini pentingnya belajar. Ya, ini kita ngomongin kata belajar. Berikutnya kita masuk ke dalam kata hangyu, kalimat yang berikutnya. Kalau tadi kita ngomongin belajar, berikutnya kita membicarakan tentang apa? Tentang seorang teman. Pentingnya lingkungan, pentingnya sahabat-sahabat. Jadi apa yang dibicarakan? Di dalam Kong Cecai dikatakan, sorry, maaf. Di dalam Luni bab 6 ayat 21 dikatakan, Nabi bersabda, seorang yang pengetahuannya sudah melampaui tingkat pertengahan, boleh diajak membicarakan hal-hal yang tinggi. Seorang pengetahuannya masih di bawah tingkat pertengahan, tidak boleh diajak membicarakan hal-hal yang tinggi. Artinya apa? Teman-teman kamu, pembahasan kamu dengan orang, itu tergantung bagaimana kawan-kawan kamu berada. Jika teman-teman kamu memiliki pemahaman yang tinggi, ya, niscaya kamu pasti ikut berkembang. Jika teman-teman kamu tidak memiliki pemahaman yang tertinggi, syukur kalau kita tidak berjalan di tempat, bahkan kita masih bisa bawa mereka naik ke atas. Makanya ada satu murid Konfusius. Konfusius saat itu lihat ada 2 murid. Satu murid itu suka bergaul dengan orang yang pintar, dan satu lagi suka bergaul dengan orang-orang yang di bawahnya. Konfusius langsung bilang, saya khawatir dengan si A. Lihat si B. Si B ini dia suka bergaul dengan teman-teman yang lebih pintar sehingga dia bisa berkembang, bisa naik terus ke atas. Sementara si A dia terus bergaul dengan orang-orang yang di bawah levelnya. Ya, dia sekarang paling menonjol di antara orang-orang, tapi tidak sadar itu bom waktu karena dia akan terus berjalan di tempat. Nah, ini pentingnya ada seorang teman. Jadi kalau kita memiliki teman yang punya satu tekad untuk maju bersama, alangkah baiknya. Bukankah itu bisa sangat membahagiakan? Inilah penting memiliki seorang teman yang memiliki menyenangkan diri berkembang di dalam kebajikan. Dalam kitab Lici juga dikatakan, jika waktu telah lewat baru belajar, maka sekalipun tekun dan bersusah payah akan sulit berhasil. Belajar sendirian tanpa sahabat akan menjadi seorang terpencil, sempit, dan sedikit pengetahuan. Pentingnya seorang sahabat adalah Pak, dia mengoreksi kita. Makanya sebagai seorang sahabat, kata-katanya harus dapat dipercaya. Dalam kitab BC mengatakan, belajar dan juga seorang sahabat, itu 2 aspek yang tak terpisahkan. Makanya dibilang apa? Di sini dikatakan apa? Belajar senantiasa dilatih, tidakkah itu menyenangkan? Ada teman-teman datang dari tempat jauh, tidakkah itu membahagiakan? Kenapa berbahagia? Dia adalah sekelompok orang yang membina diri dengan satu tujuan yang sama dan saling mengasah kamu. Dia mengasah kamu agar kamu makin maju, saling mengkoreksi, saling introspeksi, saling mengingatkan. Itulah pentingnya seorang tongsiu, teman sepembinaan. Tanpa tongsiu, kamu gak bisa berkembang. Makanya kalau teman-teman lihat, mau ajarannya apapun, pasti menekankan pentingnya komunitas. Buddhis menekankan perlindungan pada sangha. Karena di dalam sangha inilah orang saling mengingatkan, saling menjaga satu sama lain. Ya, di dalam Kristiani kita bisa lihat berlindung pada satu komunitas yang kita sebut gereja kudus. Misal kayak dalam doa-doa pengakuan iman kan. Saya lupa doa aku percaya itu, doa aku percaya pada kalimat terakhirnya apa? Gereja Katolik yang kudus, persatuan para kudus, kalau tidak salah yang saya ingat ya. Jadi teman-teman bisa kebayang tidak?
Pentingnya komunitas di sini adalah agar kamu tidak keluar jalur, agar kamu punya satu alarm atau satu rambu-rambu pengingat yang jelas. Sehingga seorang sahabat di sini konteksnya adalah sahabat yang sama-sama bertujuan, bercita-cita untuk menempuh jalan kebenaran yang agung. Untuk menempuh yang nama tahu yang agung bersama ini. Makanya penting sekali dalam pembinaan diri kamu punya seorang teman. Karena kamu bukan seorang bodhisatwa. You bukan seorang suci. You bukan seorang bijak. Terkadang kita kena senggol dikit, kita pun bisa lupa arah. Ini pentingnya harus punya satu teman yang saling mengingatkan. Sehebat-hebatnya kamu kalau gak punya seorang pembimbing, gak ada champion, gak ada pembimbing, gak ada pendahulu kamu yang ingati kamu gak bisa jadi apa-apa. Jangan berpikir kamu hebat sekali, pengetahuanmu banyak, terus kita bisa jalan sendiri gitu, gak akan bisa. Percaya saya gak akan bisa. You perlu punya seorang pendahulu yang sudah berjalan di depan kamu untuk bimbing kamu ke depan. Atau seorang sahabat yang berada di kanan kiri kamu untuk memegang tanganmu saat kakimu sudah lemes. Itu kamu perlu. Pentingnya seorang teman. Dalam kitab Kongse Chiayi juga mengatakan, nah ini yang saya cerita ini. Ya, yang saya cerita tentang tadi bahayanya kalau bergaul dengan orang yang apa nih tingkat pemahamannya gitu-gitu aja. Jadi ini cerita yang bagus nih. Kongce bersabda, Cekong gemar bergaul dengan orang-orang yang lebih bijak darinya. Sedangkan Cese lebih senang membicarakan mereka yang kurang dari dirinya. Bila engkau tinggal bersama orang baik, bagaikan memasuki ruang yang penuh bunga cendana dan anggrek. Lama-lama engkau tak mencium wanginya. Sebab engkau telah berubah bersama wanginya. Bila engkau tinggal bersama orang yang jahat, bagaikan memasuki pasar ikan busuk. Lama-lama engkau tak mencium baunya, sebab engkau pun telah terpengaruh olehnya. Pakaian yang disimpan bersama kanibar menjadi memerah. Disimpan bersama pernis menjadi menghitam. Karena itu seorang cinta harus berhati-hati dengan siapa ia bergaul. Ya, ini semua ada percakapan lebih panjangnya lagi. Yang soal siapa yang nanti akan kelak meningkat, siapa yang nanti akan menurun. Jadi teman-teman boleh baca Kong Secai ini. Kong Secai ini literaturnya cukup bagus. Ya, dia konteksnya cukup panjang. Berikutnya ada Sinte. Ya, Sinte mengatakan tanaman mugwort jika tumbuh di tengah-tengah ladang rami akan tumbuh tegak tinggi. Maka ia akan ikut tumbuh lurus ke atas tanpa perlu ditopang. Pasir putih jika dilempar ke dalam lumpur hitam, maka akan ikut menghitam bersamanya. Oleh karena itu, seorang susilawan saat menetap pasti memilih lingkungan yang baik dan saat berpergian pasti mencari kaum terpelajar atau bermoral. Hal ini dilakukan untuk mencegah dirinya dari kesesatan dan menjaganya tetap dekat dengan kelurusan atau kebenaran. Pentingnya pilih teman. Jadi ada yang tanya nih, oh jadi bagusnya itu berteman dengan siapa saja atau berteman pilih-pilih. Ini sudah dijawab dan Luni. Ya, Wang Yangming pernah menegaskan jawaban ini. Wang Yangming mengatakan, orang yang sudah masuk ke dalam satu tahap yang dirinya sudah stabil, tidak goyang lagi, ya, tidak goyang-goyang lagi. Itu kalau mau bergaul dengan siapa saja, ya silakan. Bahkan di dalam dunia dikatakan orang ini seorang cince, orang yang sudah moralnya sempurna, dia dilempar ke tengah suku barbar pun. Suku barbarnya bahkan bisa ikut jadi terpelajar. Ya, dirinya gak akan terpengaruh. Tetapi orang yang masih dalam tahapan belajar, kalau bergaulnya salah, moralnya belum sempurna, dia bisa ikut-ikutan. Jadi bergaul itu dengan siapa saja atau bergaul itu harus pilih-pilih. Kita coba lihat diri kita. Kalau Anda adalah seorang yang sudah terpelajar, sempurna moralnya seperti Konfusius, seperti Mencius, ya seperti para suci yang lain, ya Anda mau bergaul dengan siapapun silakan. Ya, karena pada akhirnya orang lihat Anda memiliki ketulusan dan kebajikan, orang ikut kita. Tapi kalau kita belum ada kebajikan, kita gak ada budi, kelakuannya ya masih aneh-aneh. Habis itu tiba-tiba mau bergaul dengan siapapun, hati-hati. Takutnya kamu yang kebawa arus. Ya, ini yang penting, karena kita masih dalam tahapan pembinaan, masih dalam tahapan belajar. Ya, berikutnya di dalam Luni juga dikatakan kita membahas tentang belajar untuk diri sendiri sehingga tidak menimbulkan yang namanya rasa iritasi atau kesal pada saat apa nih orang lain tidak mengetahui kita. Yuk coba kita baca bab 14 ayat 24. Nabi Kongce bersabda,
Zaman dahulu orang belajar bertujuan untuk membina diri. Sekarang orang belajar tujuannya adalah untuk memperlihatkan kepada orang lain. Jadi berapa banyak di zaman dahulu ya orang dia membina diri, dia membina diri, memasang penampilan dirinya sebagus mungkin, bersikap sesopan mungkin, seolah-olah sebagai kaum yang terpelajar. Tetapi pada akhirnya ini hanya untuk ditunjukkan untuk kayak kalayak ramai. Waktu dia seorang diri, dia benar-benar tidak mempedulikan apapun dan bahkan tidak ada yang namanya apa nih pengontrolan diri yang tepat. Sehingga sering dikatakan di dalam kitab Konfusianisme, pembinaan yang sesungguhnya itu kapan? Itu saat kamu sendirian, ya. Dalam Tasya di dalam Congyong dikatakan tidak ada yang paling tampak selain apa yang tidak tampak. Maksudnya apa? Saat orang lain tidak lihat kamu, itulah kelakuan kamu yang sesungguhnya. Saat orang lain lihat kamu, belum tentu itu kelakuan kamu yang sesungguhnya. Yang paling tak tampak, itulah yang paling nyata. Orang lain gak ada lihat kamu. Kamu berperilaku seperti apa? Itulah diri kamu yang sejati. Nah, jadi teman-teman bisa kebayang tidak? Belajar pada akhirnya bukan untuk orang lain, tapi untuk diri sendiri. Untuk mentransformasikan kebajikan kamu. Meskipun untuk diri sendiri, tetap kamu membawa manfaat untuk orang lain. Tapi semua penekanan beratnya adalah apa? Mengubah diri kamu. Ya, zaman dahulu orang belajar adalah untuk ini. Zaman sekarang orang belajar apa? Maksudnya zaman Konfusius untuk dipamerkan kepada orang lain. Berapa banyak orang datang ke tempat ibadah, sangat sopan, sangat baik. Tapi begitu keluar ketemu di luar rumah ibadah, oh orangnya beda. Yuk ketemu orang yang berbeda. Yuk ketemu orang yang 180 derajat berbeda dengan apa yang Anda temukan di rumah ibadah. Apakah itu banyak? Saya tidak tahu. Ya, saya tidak tahu. Tetapi terkadang lingkungan itu mending. Bisa apa ya? Bisa mempengaruhi kamu berinteraksi. Tapi kalau dipikir-pikir ya teman-teman ya, masih mending gitu loh. Jujur ya, masih mending gitu loh. Masih mending dia di rumah ibadah, dia masih tahu tempat, dia masih berbuat baik. Di luar di luar rumah ibadah ya dia berbuat buruk ya dia berbuatnya masa kayak ya tidak sebagus di rumah ibadah daripada di rumah ibadah sudah perbuatannya buruk di luar lebih buruk lagi ya masih mending dia masih tahu tempat orang seperti ini masih ada harapan artinya pelan-pelan harus diingatkan harus dilatih nanti pelan-pelan dia pasti bisa kok praktek bagus di luar saya yakin itu semua orang tuh pasti bisa kok mempraktekkan ajaran orang suci dan baik kalau diingatkan ditemani dan jangan dihakimi terus. Ya, berikutnya ada Mengce bab 7a ayat 9. Ketika tidak diketahui atau diakui atau terjepit, ia menyempurnakan kebaikannya sendiri. Ketika diakui atau berhasil, ia menyempurnakan kebaikan seluruh dunia. Nah, cince itu seperti ini. Ya, dia saat tidak diakui ya udah, dia membina diri, dia introspeksi diri. Oh, gua gak diakui berarti masih ada yang kurang. Saya harus membina diri. Tapi begitu dia diakui, yang ada di hati dia hanya adalah kebaikan orang-orang. Oh, saya dipercaya nih sama orang-orang nih. Saya harus apa nih memaksimalkan kepercayaan ini. Saya harus bawa manfaat ke mereka. Mereka meletakkan harapannya pada saya harus penuhi harapan ini. Demi kebaikan orang. Nah, ini hati seorang cinta. Dalam Soyan juga dikatakan orang mengenal dirinya tidak akan menyalahkan manusia. Orang yang mengetahui mandat tidak akan menyalahkan langit. Ya, ini maknanya cukup dalam. Kongce, Kong Chongce dalam kitab apa nih para murid Kong Chongce ini satu literatur yang menceritakan apa yang dikatakan oleh Konfusius dan juga keturunan-keturunan Konfusius ya di sini dikatakan cinta berdiri sendiri tanpa merasa malu kepada bayangannya sendiri belajar belajar sebenarnya selain untuk diri sendiri adalah agar tidak malu kepada bayangannya sendiri maksudnya apa teman-teman tahu tidak kehinaan paling gede itu apa bukan dihina orang lain bukan malu karena orang lain tapi malu dengan diri sendiri karena kamu yang paling tahu kelakuan kamu seperti apa. Saat you bisa malu dengan diri kamu sendiri, itu menghantui kamu seumur hidup. Sehingga cinta, dia membina diri dan baik. Dia agar tidak memiliki penyesalan dan rasa malu di kehidupannya. Ya, terutama pada dirinya sendiri. Itu adalah rasa bersalah yang ditanggung sampai mati. Sebaiknya kamu jangan pernah melakukan sesuatu yang salah. Berbuat sesuatu yang kelewat batas. Berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kesusilaan, norma tata krama. Karena itu bisa membawa rasa penyesalan di hati kamu sampai kamu mati. Ya.
cinta membina diri dan baik sehingga tidak ada penyesalan selama hidup. Dalam kitab Soyen, Kong mencatat Kong juga bersabda, aku tidak menyalahkan langit dan tidak menyalahkan manusia. Aku belajar dari yang rendah mencapai yang tinggi. Yang memahami aku barangkali hanyalah Tuhan atau langit. Ya, kita membina diri baik yang tahu ya cuma Tuhan. Tidak perlu kamu paksakan orang lain untuk mengakui kamu. Orang mau ngaku atau enggak, itu urusan orang. Tapi kita cuma bisa introspeksi. Kenapa saat orang tidak mengakui kita, jawabannya cuma satu. Saya pasti ada kurang. Berhenti menyalahkan orang, berhenti menyalahkan Tuhan. Belajarlah seperti Nabi Yin. Nabi Yin dia punya satu sifat. Saat dunia kacau, saat dunia kacau, ya, dunia kacau, eh, ya dia cuma nyalain dirinya. Dia memerintah, dia menjadi seorang menteri sangat baik. Tetapi saat negara ada kesalahan dikit aja, dia hanya menjadikan dirinya sebagai apa? Sebagai eh, dia menyalahkan dirinya, dia gak pernah nyalahkan orang lain. Jadi di vihara saya dulu ya, ada seorang sesepuh yang bernama Bermarga Liu. Kita panggilnya Sesepuh Liu. Jadi Sesepuh Liu ini adalah orang yang sangat baik. Ya, kita kalau datang ke vihara saya, kita taunya ini adalah kita sebut Tate Cencin. Ya, Tate Cencin ini sesepuh yang bermarga Liu ini ya, selama kehidupannya hidupnya sangat sederhana, tidak pernah aneh-aneh, orang yang sangat setia, bahkan tiap kali beliau membimbing seseorang dan orang yang dia bimbing ini tidak jadilah, tidak bagus lah atau apa. Beliau ini hanya menyalahkan dirinya. Dia tidak pernah keluar satu kata, ah ini orang nggak bisa dibimbing, memang dasar tabiatnya buruk, tabiatnya ini, bla 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 bla. Tidak pernah keluar omongan seperti itu. Hanya mengatakan, oh saya pembinaan kurang bagus, saya budi kurang cukup untuk bimbing mereka. Ini salah saya. Jadi seorang cinta itu bisa sampai di tahapan apa? Di tahapan mereka pun tidak menyalahkan siapapun. Mereka lebih fokus kepada pembinaan diri. Makanya terkadang ya kenapa orang banyak masalah. Itu bisa karena terlalu banyak menghakimi. Saya tipe orang yang su- karena saya kan latar belakang hukum. Jadi kalau latar belakang hukum kita tahu kan bagaimana orangnya kan, oh ini tidak sesuai aturan, oh ini tidak sesuai, oh ini tidak sesuai. Tapi kadang kalau dipikir ya, saat kalian masuk ke dalam dunia pembinaan, lebih baik kita bicarakan diri kita nggak sesuai sih daripada orang lain. Kalau kita percaya surga neraka, hukum karma, pembalasan, paling baik itu apa? Kita ingatkan, kalau mereka gak mau pun sudah, gak usah omongin lagi. Kita lebih baik mengamankan diri kita saja. Ya, kalau kita gak tahan, ya udah. Sebaiknya ya kita menyelamatkan diri kita. Kita tahu mana yang benar, kita tahu mana yang salah, ya sudah, habis itu diam aja. Kita fokus kepada diri kita jalani apa yang kita harus lakukan, dan kita selesaikan apa yang harus kita selesaikan. Jadi sudah, kita gak perlu banyak omong. Ya, karena terkadang mengingatkan seseorang itu lebih lelah. Karena tidak ada yang bisa kamu kontrol kan selain diri kamu. Jadi kenapa harus kamu kontrol? Besok mau hujan juga bisa kontrol. Orang mau bentak kamu gak bisa kamu kontrol. Orang mau gosipin kamu gak bisa kontrol. Tapi yang bisa kamu kontrol adalah hati dan telingamu. Nah, cuman itu aja yang bisa kamu kontrol. Itulah pada dasarnya orang bertujuan membina diri adalah untuk dirinya sendiri. Ya, dalam kitab Lici bagian Rusing ini adalah Konfusius katakan seorang cendekiawan tidak akan terpuruk oleh kemiskinan dan kondisi rendah, tidak akan menjadi angkuh karena kekayaan dan posisi mulia, tidak merasa terhina oleh perlakuan para penguasa dan raja. Ia berada di atas segala ikatan yang dipaksakan para tetua dan atasan, dan para pejabat tinggi tidak dapat tidak dapat membuatnya tertekan. Oleh karena itu, ia disebut seorang cendekiawan sejati. Ya, paham ya maksudnya ya. Seorang cinta, dia mau diakui atau enggak, dia pokoknya tidak mengincar yang namanya kenamaan. Ya, dia tidak terhina oleh orang mau akui dia atau enggak, penguasa mau pakai dia atau enggak. Dia tidak akan merasakan itu. Yang ada di dalam hatinya adalah apa? Kebajikan itu dijaga atau enggak. Ya, ini pentingnya. Jadi kita sudah mengkaji berdasarkan teks-teks yang sejaman. Berikutnya kita lihat para komentator. Nah, para komentator ini memiliki pemaknaan yang cukup bagus ya, karena maknanya lebih jelas dan lugas.
Jadi coba kita lihat ya. Jadi ada yang bernama Xingping. Xingping dalam satu tafsirannya bernama Cengi mengatakan bab ini berusaha untuk menasihati manusia belajar menjadi seorang jinse. Dalam Pai Hutong dikatakan belajar berarti sadar, menyadari terbangun oleh apa yang sebelumnya tidak diketahui. Ini tujuan belajar, kita sudah ngomong tadi. Berikutnya ada Huang Kan. Huang Kan mengatakan satu ayat ini dibagi menjadi tiga bagian. Pertama dalam masa awal belajar. Kamu belajar, kamu latih terus nih. Kedua adalah pembelajaran mulai matang. Mulai ada orang yang sevisi. Orang lihat, oh kamu punya kualitas. Orang yang punya kualitas pada akhirnya juga ikut kamu. Jadi jangan salah loh. Ya, teman kita seperti apa itulah kualitas kita. Apakah teman-teman kamu orang yang belajar tentang tahu dan kebajikan? Tergantung kamu belajar gak? Orang yang mempelajari tahu dan kebajikan, dia akan tarik orang lain yang mempelajari tahu dan kebajikan. Orang yang pintar judi, orang yang pintar kasino, orang yang pintar apa, dia akan tarik yang sesamanya yang suka main kasino dan berjudi. Orang yang pintar kripto, dia akan tarik orang yang pintar sesama yang hobinya kripto. Jadi lihat, apa yang kamu gemarin, itu terkadang teman-teman kamu di sana. Nah, di sini tentu ngomongin tentang pembelajaran awal. Dia belajar kebajikan dan moral. Pelan-pelan, teman dari jauh pun datang menghampiri kamu. Ya, bukankah itu sesuatu yang membahagiakan? Kamu ketemu dengan teman-teman yang satu visi, saling asa, saling menjaga, bergandengan tangan untuk menempuh jalan agung ini bersama. Yang ketiga adalah ketika pembelajaran telah selesai, sehingga dia dapat menjadi dasar, menjadi guru dan pemimpin. Artinya apa? Kapasitas batin dia itu sudah tidak ada keakuan. You mau akui gue, mau gak akui gue, sudah gue gak ada urusan. Saya cuma urusannya adalah apa? You akui atau enggak? Pokoknya saya tidak memiliki yang namanya rasa kekesalan. Saya tidak memiliki rasa bersalah. Karena yang paling penting adalah seorang cinta menegakkan moralitasnya. Di atas langit dan bumi, saya menegakkan hati yang sama dengan kecerahan langit dan juga kestabilan dari bumi ini. Itu yang saya tegakkan. Sehingga berikutnya Liu Paonan mengatakan pada zaman Chunqiu, urusan seleksi dan pengangkatan pejabat ditinggalkan, sekolah banyak terbengkelai, ritual-ritual musik banyak runtuh. Ini menjadi salah satu kenapa Konfusius menggagas yang namanya pembelajaran moral. Bab ini kenapa menjadi penting? Karena Konfusius mau dorong orang-orang kembali lagi, ya, kembali lagi ke jalan para suci terdahulu, ya. Ini jadi konteksnya. Berikutnya Marong mengatakan kata tse, yaitu guru, adalah sebutan bagi laki-laki terhormat. Di sini menunjukkan kepada Kongtse. Nah, ini yang menjadi pertanyaan. Kok kenapa kalau demikian tidak disebut Kongtse? Kenapa harus ditulis Tse Ye? Beberapa komentator mengatakan kebajikan Konfusius sangat besar. Sehingga pada zaman itu, orang cuma dengar Tse Ye, orang langsung tahu ini pasti kata-kata dari Konfusius. Kamu tidak perlu pertanyakan lagi, ini siapa yang berkata? Begitu lihat style ucapannya seperti ini, ah ini pasti Konfusius. Karena begitu besar kebajikannya, begitu tinggi kebijaksanaannya. Dari kata-katanya saja kamu bisa tahu ini Konfusius. Sehingga tidak perlu ditulis Kong Tse Ye, tapi cukup ditulis Tse Ye. Ya. Du Xiangsan pernah mengatakan, manusia lahir tidak serta-merta mengetahui belajar. Jika belajar tetapi tidak mencari guru, bagaimana mungkin itu dapat dibenarkan? Ya, kamu tetap harus mencari seorang guru, seorang pendamping. Lu Xiangsan juga berkata, orang dahulu belajar seakan-akan tidak pernah mengerjarnya. Hati mereka dalam menghormati kebajikan bergembira dalam tahu. Mendekati guru dan mencari sahabat tidak ubahnya seperti rasa haus dan lapar. Lihat, ini penting. Ya, ini pentingnya sahabat. Jadi zaman dahulu orang belajar itu seperti ini. Mereka selain mengasah dirinya, mereka cari lingkungan yang baik. Jadi kamu ada benteng internal, kamu juga ada benteng eksternal. Dengan demikian sampai akhir hayat menempuh jalan suci ini, menutup mata baru bisa dikatakan selesai. Seperti yang dikatakan oleh Nabi Zhengzi mengatakan, tahu ini adalah satu jalan yang sangat panjang, sampai mati baru bisa kamu tinggalkan. Bukankah tidak mudah ini? Ya. Berikutnya seorang komentator legendaris Luni dari Korea yang bernama Tasan mengatakan, belajar bertujuan mempraktikkan apa yang telah dipelajari. Ya, Tusi mengatakan si, yaitu eh, itu seperti burung yang berkali-kali terbang, belajar tanpa henti, ibarat burung yang terus melatih sayapnya. Jadi kalau burung kan belajar terbang kan dia kepak terus, kepak, 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 lama-lama dia pelan-pelan bisa terbang secara alamiah. Nah, ini juga artinya sih belajar. Ya, kita awalnya belajar tentang ajaran moralitas. Kita pasti masih ada bolong-bolongnya, masih ada longgar-longgarnya. Latih, 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 latih terus pelan-pelan itu menjadi satu kebiasaan yang baik.
baru kamu bisa mengubah kepribadian kamu. Makanya ada seorang pandita ya, seorang seorang pandita pernah mengatakan pada saya, nasib mau berubah itu diubah dulu dari yang namanya kebiasaan. Pandita ini pernah mengatakan, yuk kalau mau ubah nasib kamu harus ubah dulu dari kebiasaan. Dan kebiasaan itu dilakukan secara berulang, rutin. Pelan-pelan kamu baru bisa mengubah nasib. Saat itu saya sedang konsultasikan. Ya, pandita ini pandita yang sangat baik. Pandita yang sangat baik. Dulu saya banyak belajar dari beliau saat saya masih di Sunter. Jadi beliau ini tukang ingati saya. Yuk kalau mau ubah sifat you harus sering latih. Kamu punya sikuan harus diubah. Sikuan berubah, nasib baru bisa berubah. Saya selalu ingat pesan ini sih sebenarnya. Yang berikutnya adalah Huang Kan. Huang Kan mengatakan si berarti perkara-perkara yang sudah lahir terus-menerus dilakukan dan dibiasakan. Nah, kita sudah bahas ini ya. Zheng Yi juga mengatakan si adalah pengulangan. Bila direnungkan dan diuraikan hingga meresap di dalam, timbullah yang namanya yue, kebahagiaan, kesenangan. Ya, belajar dimaksudkan untuk dijalankan. Bila dilatih pada waktunya, apa yang dipelajari berada di dalam diri. Karena itu timbul sukacita. Wang Shu juga mengatakan, she di sini berarti pelajar mendaras dan melatih pada waktunya sehingga pelajaran tidak terbengkalai dan timbul kegembiraan. Jadi maksudnya ingat ya, pengulangan yang dimaksud di sini apa? Artinya tuh diulang di waktu yang tepat, waktunya proper, bukan diulangnya seminggu sekali, sebulan sekali, tapi kalau bisa tiap hari. Ya, jadi belajar terus diulang, dia ada waktu yang rutin dan setiap hari. Ya, berikutnya Pau Shen mengatakan kata peng yaitu teman ada kawan satu pintu perguruan. Cheng Xuan juga berkata berada di bawah guru yang sama disebut peng yang memiliki yang memiliki cita arah yang sama disebut yu. Ya, yang berada di dalam satu pintu perguruan disebut peng. Yang memiliki satu tekad disebut yu. Yue adalah sukacita yang terutama berada di dalam hati. Le adalah sukacita yang tampak di hati dan wajah sekaligus. Ya kalau teman-teman lihat di sini maksudnya apa? Kata Yue di sini kan karena dia xue er, she xi zi, hu yi, yue hu. Yue di sini maksudnya apa? Karena dia belajar dan melatih sendiri. Sukacita itu dia simpan di dalam hati. Tetapi begitu ada teman datang dari jauh, katanya berubah menjadi le, bukan Yue lagi. Maksudnya apa? Karena ada teman datang dari jauh, sukacita tadi yang ada di hati dia tampakkan keluar. Sehingga di sini ditanya apa bedanya Yue dan Le. Kalau Yue dia lebih banyak disimpan di dalam hati. Artinya sukacita ini dia simpan secara internal. Sementara kata Le artinya apa? Karena ada orang datang dari jauh. Kata Yue yang arti sebelumnya tersimpan dalam hati ini, dia manifestasikan, dia tampilkan lewat wajah, gerakan, sambutan, tawa. Jadi dia mau membicarakan tentang apa? Perilaku. Perilaku. Nah, dia mau menunjukkan tentang sebuah perilaku. Perilaku yang berbahagia menyambut orang dengan cita-cita yang menempuh jalan yang sama. Ya, ini maksudnya. Seng Ce dan In juga mengatakan dia berada dalam hati. Le memancar keluar. Cin Ce adalah nama bagi kebajikan yang telah disempurnakan. In berkata, belajar berada pada diri sendiri. Diketahui atau tidak, berada pada orang lain. Apa yang perlu kamu gusarkan? Apa yang perlu kamu risaukan? Ya, in berarti marah. Ketika orang lain tidak mengetahui, cinta tidak marah. Orang lain tidak mengetahui, berarti para penguasa menteri, pejabat masa itu tidak mengetahui pembelajaran dari Kongzi. Dan Kongzi pun tidak ada masalah. Ya, dia tidak menyalahkan para pejabat, dia tidak maki-maki, dia tidak demo. Dia tidak pasang tuh murid-murid seperguruannya ambil spanduk demo. Woi, angkat guru kami jadi menteri. Gak ada yang seperti itu. Ya, beliau tetap membina dengan baik dan pada akhirnya beliau pusing. Saya mau bagaimana ya? Saya tidak terburu-buru juga mengambil jabatan. Saya juga tidak menolak mengambil jabatan. Saya hanya menunggu waktu yang tepat. Oh, ternyata kesempatan tidak pernah ada. Beliau tidak menyalahkan langit, tidak menyalahkan manusia yang lain. Tapi beliau akhirnya tulis satu buku pedoman. Ya, satu buku untuk menakut-nakuti para raja-raja yang tidak baik. Yaitu berupa kitab Cuncu. Sabda-sabdanya disimpan dengan para murid menjadi pedoman. Ini teman-teman bisa lihat di sini. Hebat gak Kongse? Tidak gampang loh jadi Konfusius. Konfusius itu waktu kalau teman-teman lihat di dalam Kongce Chai, dia punya hasil pemerintahan itu nyata. 3 bulan menjadi menteri kehakiman itu rumah tidak perlu lagi kamu kunci pintunya. Hasilnya nyata.
Orang nggak mau pakai dia, orang tidak akui dia. Lo mau bagaimana? Ya sudah, orang mau tahu tentang saya atau enggak, saya tidak memiliki yang namanya kegusaran kok. Saya tidak memiliki kerisauan. Tidak gampang loh. Konfusius itu ibaratnya seperti batu, seperti permata yang terkubur dalam perut bumi. Mau kamu gali, mau kamu ketemu atau enggak, kualitasnya tetap sejati seperti itu. Itu Konfusius. Huang kan juga mengatakan, pelajar kuno belajar demi diri sendiri. Setelah memperoleh tahu para raja terdahulu, ia menyimpan keindahan di dalam. Sekalipun orang lain tidak melihat atau mengenalnya, ia tidak marah. Inilah kebajikan cinta. Ya, Dio Paunan mengatakan keagungan dari hidup sang guru adalah memajukan kebajikan dan membina karya. Tergantung dalam terangkum dalam ayat ini, belajar tak jenuh adalah sesi dan ce. Mengajar tidak lelah adalah kedatangan sahabat dan ran. Hidup tersembunyi, tidak dikenal namun tidak menyesal adalah tidak diketahui dan tidak gusar. Puce dengan puin, ya. Belajar bertujuan mempraktikkan apa yang telah dipelajari. Jika tidak, sama saja dengan tidak belajar. Jadi setelah kita tahu ini, alangkah baiknya selalu kita praktekkan. Dunia ini, belajar satu ayat demi satu ayat. Satu pertemuan demi satu pertemuan, satu ayat. Tujuannya adalah untuk kamu jalani. Ya, tujuannya adalah untuk dijalankan. Ya, makanya di sini ada beberapa pesan belajar tak jenuh. Liu Paunan mengatakan keagungan pertama dari Kongce adalah belajar tiada henti, mengulang hingga meresap mempraktikannya apa yang telah dipelajari. Itulah hakikat dari Shesi. Ya, ini penting sekali. Mengajar tak kenal lelah. Ketika sahabat datang dari jauh untuk bertukar ilmu, itu ada tanda pembelajaran matang dan mulai berbuah bagi sesama. Hidup tersembunyi, ini masa bukan hidup tersembunyi, tapi lebih ke arah apa? Kebajikan yang tersembunyi, kebajikan yang tidak diketahui. Cinca belajar demi diri, bukan pengakuan. Tidak marah atau in. Bila tidak dikenal, itulah puncak dari kebajikan manusia berbudi. Ya, ya teman-teman bayangkan. Tidak semua perbuatan baik Anda harus diketahui dan diakui orang. Tetapi seenggaknya Anda tidak memiliki rasa bersalah kepada diri sendiri dan Anda tahu value Anda. Nah, jadi kita sudah ngebahas tentang konteks historis, apa nih teks-teks yang berkaitan. Jadi kalau teman-teman lihat ya, slide yang pertama ini dia berkaitan dengan teks-teks yang berkaitan dengan zamannya Konfusianisme sama Nabi Konfusius sampai ke dinasti Han. Kalau yang ini lebih ke arah kata-kata para komentator Lunyi. Nah, sampai di bagian yang ini berkaitan dengan tafsir spiritual. Ya, kita sebut dengan tafsir yang bersifat metafisik moral. Nah, apa yang dimaksud? Coba kita lihat. Codoni, jadi sebenarnya hakikat belajar itu apa dalam dimensi spiritual? Hakikat belajar adalah untuk mencapai kesucian. Coba kita lihat. Codoni mengatakan apa? Dia suatu hari ditanya, dapatkah kesucian dipelajarin? Katanya dapat. Artinya jalan mencapai kesucian itu sangat terbuka dan bisa dipelajari. Ya, dalam kitab Soyen ya, dikatakan sekalipun bakat seseorang tinggi, bila tidak berusaha dalam belajar dan bertanya, ia tidak dapat mencapai kesucian. Dalam kitab yang sama Soyen, air terkumpul menjadi sungai. Naga air lahir di sana. Tanah berkumpul menjadi gunung, maka pohon besar tumbuh di sana. Pembelajaran terkumpul menjadi kesucian, maka kemuliaan dan kehormatan akan datang. Ya, ini bisa kita lihat pentingnya pembelajaran. Tujuan akhir teman-teman belajar Luni, tujuan yang paling tinggi yang bisa Anda capai, selain menjadi manusia yang beradab, manusia yang baik, manusia yang benar, anak yang berbakti, pemimpin yang bertanggung jawab, bawahan yang setia, menteri yang hormat, dan penuh dengan yang namanya apa nih, pertanggungjawaban, Anda juga bisa mencapai tahapan seorang suci. Artinya, Anda boleh bekerja, Anda boleh memiliki rumah tangga, Anda bisa hidup dalam keluarga, tetapi Anda juga bisa mencapai kesucian bahkan di dalam semua kondisi-kondisi tadi, yaitu apa? Dengan melakukan pembelajaran para suci terdahulu. Suci mengatakan para suci dan bijaksana hanya menyempurnakan segala yang harus dilakukan oleh manusia. Mencapai tingkat kesucian dan kebijaksanaan bukanlah sesuatu yang berlebihan, ya, melainkan pengejawatan sempurna dari watak sejati yang telah ditetapkan Tuhan. Mencapai kesucian susah nggak? Jawabannya enggak bagi Cusi.
Kenapa? Karena hanya mengaktualisasikan watak sejati atau kemurnian diri yang ada di dalam diri kamu. Tuhan dalam ajaran Konfusianisme adalah Tuhan yang sangat bertanggung jawab. Saat menciptakan manusia, manusia itu sudah dikasih cheat code, sudah dikasih kode, dikasih buku manual. Buku manual artinya apa? Kamu sudah punya yang namanya liang Tze, liang Neng, atau kamu lahir sebenarnya sudah ada yang namanya panduan moral dalam diri kamu. Kita belajar Luni Sesu Wucing tujuannya adalah untuk menyadarkan di dalam diri kita pada dasarnya tahu yang sejati ada di dalam diri ini. Inilah yang disebut watak sejati kamu. Coba kita baca kata-kata dari Cusi. Cusi pernah mengatakan, baca buku, belajar literatur, baca berbagai kitab suci. Itu pada dasarnya kamu pelajari ini semua adalah untuk mengetahui tahu yang ada di dalam diri kamu. Itu Cusi pernah mengatakan itu. Ya, ini, saya tunjukkan aja sabdanya. Wait, saya tunjukkan sabdanya. Jangan nanti katanya saya menjual sabda palsu. Saya tunjukkan datanya. Wait, sebentar. Mana. Mana datanya. Biar kita lihat sama-sama. Jadi nanti jangan dibilang, oh ini yang ngomong nih buat teori baru nih. Ya, saya sih nggak berani ya buat teori baru ya. Ya, saya pakai teori yang sudah ada, kadang masih salah. Mau buat teori baru kan susah ya kita ngomongnya. Ah ini dia nih. Mana nih? Ah ini dia. Nah, ini dia. Bentar nih, biar saya share nih. Nggak ada ya. Nah ini dia. Nih, coba kita baca bersama-sama. Nah ini kata-kata dari Cusi nih. Ya. Kata-kata dari Cusi adalah apa? Pembelajaran kitab adalah yang kedua terpenting. Seperti bahwa prinsip moral atau tahu secara original telah sempurna di dalam diri seseorang. Alasan seseorang harus menggalakkan pembelajaran kitab adalah seseorang belum pernah berpengalaman cukup banyak. Sekarang dalam pembelajaran kitab kita harus secara sederhana mencakup atau menangkap banyak manifestasi dari prinsip moral atau tahu. Setelah kita memahami mereka, manifestasi-manifestasi, kita akan menemukan mereka semua telah lengkap berada di dalam diri kita sejak semula. Tidak dimasukkan kepada kita dari luar. Lu Xiangsan mengatakan, ketika membaca 6 kitab klasik, hal tersebut seharusnya hanya seolah-olah tidak terdapat 6 kitab klasik. Sederhananya, kita mencari prinsip moral atau tahu di dalam diri kita. Ya, jadi sebenarnya tahu yang agung atau jalan kebenaran itu sudah ada di dalam diri kita dan itu telah diberikan kepada yang Maha Kuasa. Itu lewat yang kita sebut dengan watak sejati teman-teman. Jadi kalian memiliki watak sejati yang sama dengan para suci, Anda bisa mencapai tahapan yang sama dengan para suci. Ya, Anda memiliki itu. Susi mengatakan setiap manusia atau insan pasti memikul tanggung jawab untuk menjadi para suci dan bijak. Umumnya manusia memandang kesucian sebagai sesuatu yang terlampau tinggi, sementara memandang diri sendiri terlalu hina, sehingga enggan untuk maju. Namun watak sejati yang diemban para suci sesungguhnya sama dengan orang biasa. Bila dasarnya sama, bagaimana mungkin kita tidak menjadikan kesucian dan kebijaksanaan sebagai tanggung jawab diri sendiri? You bisa kok mencapai orang suci. Kenapa harus takut? Nah, ini yang mau diingatkan oleh Susi. Artinya hari ini kamu belajar, tujuan tertinggi yang bisa kamu capai adalah mencapai orang suci.
Ya, mencapai orang suci. Tentu mencapai orang suci bukan kayak ngaku, oh saya nabi loh. Bukan, orang lain yang mengakui kamu. Ya, kamu berperilaku atau enggak seperti orang suci atau enggak. Yang kamu tahu cuma satu, saya harus mengembangkan diri saya. Saya harus menjadi orang yang lebih baik. Wang Yangming mengatakan belajar berarti mempelajari hati ini. Mencari berarti mencari hati ini. Ya, masa ini sama dengan kitab Meng katakan, kamu mencari hati yang hilang. Hati yang hilang artinya kamu keluarkan kembali yang namanya Zhen Yi Li Zi kamu. Ya, cinta kasih, kesusilaan, kebijaksanaan dan juga yang namanya kesatriaan kamu keluarkan lagi. Risalah aliran dari Xinxue mengatakan, orang masa kini yang memiliki hati nurani, berarti hati Yao dan Sun ada padanya. Kita semua punya yang namanya Liang Xin, hati nurani. Pada dasar kita juga punya hati yang sama dengan Kaisar Yao dan Sun. Belajar pada dasar tidak hanya ada mencari hati yang ini. Hati yang sama dengan Yao dan Sun ini. Kita hanya mencari kembali hati nurani kita. Susi pernah mengatakan, so sama dengan kata Yue. Xue berarti meneladani. Watak manusia semuanya baik. Tetapi kesadaran ada yang datang terlebih dahulu, ada yang datang kemudian. Yang sadar belakangan harus meneladani perbuatan yang sadar terlebih dahulu. Baru dapat menerangi kebaikan dan memulihkan keadaan asalnya. Dalam konteks Ciai dikatakan, siapa itu yang disebut dengan orang suci? Kongce menjawab, orang suci, kebajikannya menyatu dengan langit dan bumi. Perubahannya tanpa batas. Ia memahami awal dan akhir dari segala perkara. Selaras dengan kodrat semua makhluk. Menyebarkan jalan agung dan menyempurnakan watak sejatinya. Cahayanya sebanding dengan matahari dan bulan. Pengaruhnya menyebar seperti mukjizat. Rakyat tak menyadari kebajikannya. Mereka pun tidak mengenal kemuliaannya. Itulah orang suci. Tetapi ada satu kata yang penting, menyempurnakan jalan agung dan menyebarkan jalan agung dan juga menyempurnakan watak sejatinya. Artinya apa? Orang mencapai kesucian itu juga tak terlepas dari dia mengaktualisasikan watak sejati yang sudah ada di dalam dirinya. Risalah aliran Xinxue mengatakan, kebaikan adalah substansi hati. Pada wajah ia menjadi hormat, pada ucapan menjadi selaras, penglihatan menjadi terang, dalam pendengaran menjadi cermat, dalam ayah dan ayah anak menjadi kasih, dalam penguasa menteri menjadi keadilan, dalam suami istri menjadi pembeda, dalam tua dan muda menjadi urutan, dalam sahabat menjadi kepercayaan. Jadi saat seseorang berhasil menemukan hatinya yang hilang, dia bisa kembali menyelaraskan norma-norma kemanusiaan. Inilah pentingnya belajar. Aplikasinya adalah di sini, di dalam hubungan masyarakat. Kamu jadi tahu bakti, kamu jadi tahu perbedaan antara pria wanita, kamu bisa mengetahui urutan antara senior dan junior, antara teman bisa ada yang namanya kepercayaan. Ya. Nah, jadi kalau kita lihat lagi, aliran Xinxue juga mengatakan sejak laksa masa hanya ada satu hati. Jadi sejak zaman dahulu hanya ada satu hati. Di luar hati tidak ada pembelajaran sejati. 1.000 orang suci hanya mewariskan satu pembelajaran. Pembelajaran yang berada di luar hati tidak layak menjadi poros utama. Jadi selain kita belajar ya seperti yang di depan tadi, ujung-ujungnya teman-teman harus tahu, kita belajar untuk diri sendiri. Pada hakikat tertingginya, kita mencari hati kita yang hilang. Setelah kita menemukan hati kita yang hilang, pelan-pelan baru kamu bisa mencari tangga untuk mencapai kesucian. Jadi di sini, di depan, kita ngomongin pembelajaran yang sifatnya simpel. Masuk ke tahapan kedua, kita ngomong yang bermakna. Yang ketiga, kita ngomong yang lebih spiritual, yang lebih tinggi lagi. Risalah aliran Xinxue juga mengatakan, belajar semata-mata berarti belajar mengikuti liangzi atau pengetahuan bawaan. Aliran Xinxue juga mengatakan, satu pembelajaran tentang memperoleh liangzi tuntutannya adalah demikian. Di luar hati tidak ada pembelajaran. Ini yang paling penting. Jadi pada akhirnya semua kita belajar. Tujuannya adalah untuk kembali ke hati nurani kita. Kita ngomongin tentang belajar terus diulang, belajar terus diulang, belajar terus diulang. Kita punya sahabat dari manapun. Kita saling mengekang, saling mengarahkan diri. Pada terakhirnya, kamu masuk ke dalam satu tahapan, orang lain mau ngakui kamu atau enggak. Kamu pun tidak gusar, kamu tidak ada sedikit pun rasa iritasi di dalam hati kamu. Pelan-pelan kamu baru bisa masuk ke tahapan yang namanya apa? Menjadi seorang suci, menjadi seorang Sengxian atau para suci, para bijak.
Nah, ini pelan-pelan. Jadi hari ini kita belajar dulu nih, kenapa panjang sekali ya? Kok satu ayat aja panjang sekali? Karena kita mau memberitahu maknanya luas. Sudah lain maknanya luas, orang komentator itu juga punya makna yang berbeda-beda. Saya rangkum coba. Dan yang terakhir adalah apa? Ada lagi makna yang lebih dalam. Kan kita sebelumnya di pertemuan kedua dan ketiga ada ngomong, Duni itu dalam. Kamu disuruh menggali pesan yang lebih dalam lagi dari kitab Duni ini. Nah, inilah hasil galiannya. Ya, ini para sarjana-sarjana terkemuka zaman dahulu. Mereka untuk menggali ini, mereka gak asal gali loh. Mereka juga meneliti Luni. Mereka berikan makna-makna yang paling luar. Mereka berikan makna-makna dasar. Pelan-pelan masuk ke yang lebih filosofis dan spiritual. Ya, makanya di sini dikatakan hati adalah segalanya. Wang Yangming dan aliran Xinxue mengajarkan hati nurani atau liangzi adalah pengetahuan yang bawaan dimiliki setiap orang. Belajar berarti memperluas dan mengikuti liangzi ini, bukan sekedar hafalan luar. 1.000 orang suci hanya mewariskan satu pembelajaran yang sama. Kebenaran ada di dalam hati, bukan di luar. Kenapa bisa dikatakan orang lain mau tahu kita atau enggak, itu bukan menjadi masalah. Karena Konfusius tahu pada dasarnya apa? Pembelajaran sejati. Dia tidak terlepas juga dari yang namanya hati ini. Konfusius selalu menekankan yang namanya Ren, cinta kasih. Mengze sudah pernah mengatakan Ren atau cinta kasih ini sebenarnya membicarakan tentang sin, tentang hati. Mengze sudah pernah menjelaskan itu. Ya, kalian bisa teman-teman bisa lihat berapa banyak di dalam dunia itu ngomongin Ren atau cinta kasih. Mengze akhirnya bocorkan, Mengze beritahu lagi. Kalau Konfusius ngomongin Ren, Ren ini adalah hati. I kan kalau mencekan Ren itu ngomongin hati, I itu ngomongin pengaktualisasi jalan hidup dari seorang Cince. Jadi teman-teman kebayang tidak? Pada dasarnya Konfusius berkali-kali ngomongin Ren. Sebenarnya ngomongin tentang apa? Kesucian. Kamu mau gak mencapai kesucian ini? Itu tergantung teman-teman. Jadi kita sudah belajar dari tadi kan makna dari kitab Luni. Ya. Jadi kalau kita lihat, kita balik ke awal, kita bisa simpulkan apa yang dimaksud dengan ayat ini tidak lain adalah you belajar memperbaiki diri, merenung, mengintrospeksikan diri kamu. Kamu belajar menjaga perilaku, pelan-pelan mengubah kebiasaan yang buruk menjadi baik. Sesuatu yang awalnya kamu gak tahu, kamu buat kamu menjadi tahu. Kamu belajar mana yang benar dan salah. Dan itu kamu aplikasikan, kamu praktekkan di dalam hidup kamu. Pelan-pelan itu dilatih ulang menjadi satu kebiasaan yang baik. Kebiasaan yang baik ini akan menarik banyak orang. Kemudian datanglah satu-satu, terus Anda akan mencapai yang namanya kebahagiaan atau sesuatu yang menyenangkan. Kenapa menyenangkan? Karena sesuatu yang pada dasarnya sebelumnya Anda tidak ketahui, Anda menjadi tahu. Hidup Anda terbebas dari yang namanya beban kesalahan. Kamu terbebas dari beban kesalahan, kamu tidak mengikat hubungan buruk lagi dengan orang. Kamu mulai mencapai yang namanya kebahagiaan, ketenangan di dalam batin. You tidak bertikai, you tidak berbuat onar. Pelan-pelan kamu punya satu kebiasaan yang baik, kamu punya ketenangan dan kestabilan mental, muncul teman-teman yang dari jauh, dia datang. Dia juga melihat, oh Anda, kamu punya cita-cita yang sama loh dan kami juga mau mencapai yang namanya tahapan pembelajaran ini. Saling belajar, saling bergandengan tangan, berjalan di satu jalan yang sama, saling menjaga. Tidakkah itu membahagiakan? Ya, itu bukannya membahagiakan. Kamu bisa tampakkan itu dengan teman-teman kamu. Kamu saling belajar, saling mengkoreksi diri. Kamu lebih cepat lagi majunya, bisa berdiskusi satu sama lain. Pada akhirnya kamu mencapai satu tahapan di mana batin kamu sudah stabil sekali. Sekalipun orang tidak tahu bahwa kamu mencapai tahapan yang sudah luar biasa ini, kamu tidak memiliki rasa kesal sedikit pun. Bukankah ini bisa menjadi seorang cinse? Pada akhirnya ayat satu ini mau mengingatkan, semua orang memiliki watak sejati sama seperti Yao Tun dan Yi. Konfusius juga punya watak sejati ini. Kalian juga punya. Belajar, senantiasa dilatih. Juga memiliki teman-teman yang baik dan saling menjaga. Pada akhirnya bukan untuk dipamerkan kepada orang lain. Melainkan adalah untuk kamu praktekkan pada diri kamu. Sehingga pada akhirnya pelan-pelan Anda mencapai kesucian. Konfusius mencapai kesucian bukan karena dia menjadi seorang menteri yang hebat. Dia berhasil mendamaikan dunia. Enggak. Konfusius ditolak di mana-mana. Keliling negara, di sana di sini bahkan hampir terbunuh oleh seorang yang bernama Huan Tui. Tetapi apakah beliau pada akhirnya mencapai kesucian, mencapai tahapan seorang nabi karena
dianya berhasil mendamaikan dunia? Jawabannya enggak. Ada cita-cita Konfusius yang yang belum terwujud, yaitu apa? Perdamaian dunia. Dunia belum damai. Tetapi beliau kenapa sudah menjadi orang suci? Jawabannya adalah beliau memiliki yang namanya pembinaan yang begitu baik. Kata-katanya, sabda-sabdanya menjadi terang bagi dunia. Dunia yang mulai redup, mulai gelap ini masih tersisa seberkah cahaya. Itu karena sabda-sabda dari Konfusius. Kamu masih punya satu buku panduan untuk mencapai perdamaian dunia. Dan Anda bisa lihat inilah sabda-sabda dari Konfusius. Kamu praktekkan ini. Sudah banyak negara yang membuktikan di Asia Timur. Betapa mereka praktekkan ini, negaranya benar-benar maju kok. Ya, Konfusius ini ilmunya kamu bawa ke politik pun politiknya pasti maju kok. Ya, ini kalian bisa lihat di beberapa negara. Jadi pada akhirnya belajar itu adalah membawa manfaat kepada orang lain, tapi bukan untuk diperlihatkan pada orang lain. Sehingga orang lain mau akui dia atau enggak, mau menggunakan dia atau enggak, seorang Cince, dia tidak akan goyah, dia tidak akan gusar, dia tidak akan kesal. Nah, inilah bab 1 ayat 1 Luni kita. Belajar, dilatih, tidak ada kesalahan, tidak ada rasa malu pada diri sendiri, mencapai satu kondisi hati yang menyenangkan, membawa orang lain datang karena memiliki satu visi yang sama, saling jaga, saling berjalan di satu jalan tau yang agung yang bersama ini, pelan-pelan mencapai tahapan pembinaan yang luar biasa. Sekalipun kamu mencapai tahapan ini, orang tidak akui kamu, kamu tidak ada kemarahan. Karena orang tahu, belajar adalah untuk memahami hati para suci, mengikuti jejak para suci. Kita punya hati mau mengabdi pada orang, tapi kalau orang tidak mau pakai kita, tidak menyalahkan Tuhan, tidak menyalahkan sesama kita. Bukankah dia seorang suci pada dasarnya? Ini adalah bab 1 ayat 1 Luni kita. Semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan kata dan pembawaan, saya mohon maaf karena saya masih dalam tahapan belajar. Baik, kita sampai di sini dulu. Pertemuan keempat.